Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para ulama, sekaula mulja'akan guru dan ustaz bula Kiai Zayadi dan juga Kiai Rafi'i. Yang saya hormati pengurus-pengurus Masjid Jami' Baitus Surur, dan yang saya hormati para sesepuh dan juga rombongan daripada Malaysia dan juga daripada Singapura ataupun yang mewakili. Sekaula hormati dan muliakan Bapak Kepala Desa Kelompang Gubuk ataupun yang mewakili, serta saudara-saudara yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan rahmat, nikmat dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri majlis ramah mesra ataupun ramah tamah di antara rombongan daripada Malaysia dan Singapura bersama pengurus-pengurus Masjid Jami' Baitus Surur dalam keadaan sehat walafiat. Salatullah salamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para ustaz, para orang tua dan saudara-saudara yang saya muliakan, terima kasih kepada takmir masjid atas sambutannya tadi, dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pengurus-pengurus Masjid Jami' Baitus Surur atas sambutannya kedatangan rombongan daripada Malaysia yang begitu meriah. Dan insyaAllah kami sangat-sangat berbesar hati dengan penyambutan sedemikian rupa. Tuan-tuan yang saya hormati, marilah kita sama-sama mengharap dan berdoa semoga dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ketua Takmir tadi, yang disampaikan hubbul watan minal iman, semoga tetap tertanam di hati sanubari kepada cucu-cucu dan cicit-cicit orang-orang bawian di Malaysia, di Singapura ataupun dimanapun berada, sehingga tiap-tiap saat bisa menziarahi tanah kelahiran nenek moyangnya. Tuan-tuan yang saya hormati, adapun pembangunan pagar masjid yang kami saksikan pada malam hari ini, insyaAllah kami rombongan daripada Malaysia sangat berpuas hati dengan hasil kerja nyata yang telah kita saksikan pada malam hari ini. Semoga kedepannya apa-apa kepentingan di Masjid Jami' Baitus Surur ini bisa kita benahi ataupun bisa kita berbetulkan bersama-sama, yaitu untuk pembangunan seterusnya, ya. Tuan-tuan dan saudara-saudara yang berbahagia, mungkin saya tidak bisa memperpanjang lebar sambutan pada malam hari ini, cuma saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada takmir dan juga pengurus-pengurus masjid atas penyambutannya pada malam hari ini. Daripada kami, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak dan saudara-saudara, tibalah tentang laporan keuangan pembangunan pagar dan gapuro yang akan disampaikan oleh bendahara panitia pembangunan pagar, gapuro dan termasuk renovasi masjid. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama yang hadir pada malam hari ini. Saya boleh hormati perangkat desa yang hadir pada malam ini, para bapak atau saudara rombongan yang dari Malaysia. Juga ini ada satu, gak bisa dikatakan rombongan ya Bang Razak, kena satu. Perwakilan dari Singapura yang saya juga muliakan dan saya hormati. Pengurus takmir masjid beserta panitia pembangunan pagar masjid yang juga hadir pada kesempatan kali ini yang saya hormati, serta tokoh serta teman terundang pada rapat kali ini yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah, dirahmat oleh Allah untuk bisa bertemu dalam rangka ramah tamah dengan tamu kita, rombongan dari Malaysia beserta Singapura yang sudah berada di depan dan di sisi kita masing-masing. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah menjadi mempanjangkan umur kita dan membanyakkan rezeki kita. Amin. Selanjutnya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan terutusnya beliau kita bisa menikmati alam yang islami, alam yang tentram seperti pada malam hari ini. Para bapak serta saudara-saudara yang saya hormati, sebelum saya melaporkan tentang kondisi keuangan, bukan hanya keuangan pembangunan pagar masjid, tapi terlebih dahulu saya juga akan melaporkan keuangan kas masjid. Sebab saya di sini menjadi dua bendahara. Yang pertama bendahara masjid, dan yang kedua juga menjadi bendahara pembangunan. Nah, untuk catatan dan rekaman arsip pengeluaran dan pemasukan ini tetap berbeda. Jadi ada dua file yang masing-masing tertulis sendiri, walaupun satu orang bendaharanya. Hanya setiap pengiriman uang, baik dari Malaysia, dari Singapura, atau donatur-donatur yang lain, itu tetap melalui rekening masjid. Jadi tetap melalui rekening masjid untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan. Karena kalau ke rekening pribadi kita tidak berani. Kita juga sama-sama manusia, takut khilaf. Jadi kami putuskan untuk semua segala bantuan dimasukkan ke rekening masjid. Sebab kalau di rekening masjid, untuk mengambilnya pun harus berdua, yaitu ketua takmir dengan saya selaku bendaharanya. Ini selaku langkah berhati-hati, sebab ini adalah milik kita bersama. Baiklah, untuk laporan yang pertama, laporan kondisi keuangan kan masjid. Alhamdulillah, waktu laporan dulu itu ada yang bertanya itu, kalau salah Bang Yeri, pesena maknya la telopolo boy. Alhamdulillah, dengan datangnya rombongan Bang Yeri bodoh. Oh, sakit, udur sehat, tak sehat sakit. Bang Yeri Pak Razak ngomplain,
Yang tertera di sana di lampu LED kan, asik 30 aja, kapan bertambahnya? Dan alhamdulillah dengan bedena rombongan datang, ya, dengan bedena rombongan datang sampai tanggal 30 November kas masjid mencapai 49.783.000. Alhamdulillah. Jadi itu kondisi uang kas masjid sampai pada hari ini. Ya. Yang sumbernya yang itu dari apa? Dari hasil Fatihah. Juga ada sumbangan-sumbangan pribadi dari hamba-hamba Allah yang kami tulis di sini. Sebab sementara orang kalau nyumbang, saya tanya dulu, ini mau nyumbang ke pembangunan atau ke kas masjid? Saya kan gitu. Terserah. Nah, ada yang zakat, ada sebagainya. Terus juga sumbernya uang kas ini adalah dari hasil tanah masjid. Seumpama sabeh. Nah, itu juga iuran. Nah, tahun ini kita iuran 1 kali ya Bang Erik. Baru 1 kali ya. Sudah lama nggak diaktifkan. Barusan diaktifkan tahun yang lalu. Kita 1 rumah 1 beldi. Tapi masih berupa padi, tidak berupa beras. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini belum terjual. Jumlahnya berapa Bang Zakaria? 60 sak ya. 60 sak. Dan belum terjual, mau dijual. Belum terjual itu. Jadi itu adalah hal-hal yang masuk kepada kas masjid. Dan untuk menanggapi nanti silakan di acara lain. Sebab nggak mungkin saya ingat semuanya. Nanti kalau di acara ini silakan ditanyakan. Nanti kita sama-sama jawab. Kalau saya tidak mampu jawab, mungkin teman-teman yang lain bisa menjawabnya. Nah, sekarang kita bercerita tentang laporan pembangunan pagar masjid. Karena ini di hadapan tamu yang dari Malaysia dengan dari Singapura, izinkan saya agak sedikit mengulas dari awal supaya kita sama-sama tahu. Jadi bukan hanya langsung dibaca terakhir langsung gitu. Jadi biar kita ngulas sama-sama. Jadi awal mulanya kita merencanakan itu cukup lama, 3 tahun tidak bisa-bisa. Akhirnya tahun 2018 tepatnya bulan Juli, saya mau ganti rekening, itu ada uang 3 juta. Uang itu tidak diketahui sumbernya dari mana asalnya mula-mula. Tapi setelah saya cek, sumbernya dari bantuan operasional masjid yang tidak terpakai karena ada di rekening itu. Akhirnya setelah saya ganti rekening, muncullah uang itu 3 juta. Nah, setelah itu ada hamba Allah yang meninggal, tidak punya anak, tidak punya waris. Hanya dua orang. Saya minta karena semua peninggalan almarhum dan almarhumah itu diberikan ke masjid. Saya minta waktu itu, akhirnya dapat 3 juta. 3 juta, 6 juta. Setelah itu kita rapat dengan semua jajaran takmir, kita punya uang 6 juta. Itu sepakat untuk membangun seadanya. Terus saya telepon ke pihak Malaysia. Gimana saya punya uang 6 juta? Bisa enggak ya? Bismillah katanya. Jadi setelah dipugar pondasinya difoto katanya. Ya kan saya sudah cerita ke Malaysia ya waktu itu ya. Akhirnya saya di rapat itu juga mohon kepada ketua takmir, tolong kalau uang tidak cukup pinjami saya uang. Karena saya taksir dengan ketua tukangnya, dengan ketua pembangunnya Bapak Habib, untuk pondasi saja itu butuh 16 juta. Kalau dihitung itu bahannya, kita kerjanya gotong royong berasa.
semua orang datang. Bahannya saja 16 juta. Nah, alhamdulillah setelah dibangun belum selesai fondasinya, yang mau pinjam ke masjid itu nggak jadi. Bertambah terus. Dan sampai sekarang. Jadi awalnya seperti itu. Kita berangkat dari 6 juta. Dan sampai sekarang belum berhutang ke kas masjid. Nggak tahu nanti Bang Yadik terakhirnya. Setelah saya bacakan nanti. Ya, itu awal mulanya. Awal mulanya seperti itu. Terus di tengah-tengah perjalanan juga seperti itu. Kadangkala kita hutang dulu kepada toko. Kalau ada uang kita bayarkan. Makanya kita sepakat dari awal tidak pernah menarget 1 tahun selesai, 2 tahun selesai, 3 tahun selesai. Tidak seperti itu. Nah, kalau sudah ada uang kita bangun sampai selesai. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita sudah menyelesaikan pembangunan pagar masjid. Mudah-mudahan pagar ini semakin menambah iman kita, semakin menambah rasa cinta kita, dan semakin menambah rasa semangat untuk beribadah ke masjid. Oke, itu harapan kita semua. Baiklah, untuk laporan keuangan ini biasanya, karena ini hanya untuk biasanya setiap rapat kami selalu mengumumkan hasil terakhir, kondisi terakhir dari keuangan. Bahkan untuk 2018 di akhir tahun kami laporan dengan cara memfotokopi tulisan saya asli. Nah, biar tidak ada ketidakjelasan. Dan di rapat beberapa 1 minggu yang lalu, catatan kami ini sudah kami berikan kepada ketua dan sekretaris untuk diteliti, karena saya juga manusia, bisa salah. Nah, dan mohon dikonfirmasi apabila nanti ada kekeliruan tulisan, dan kita jelaskan kembali. Untuk sumber dana yang kita peroleh ini sumbernya dari iuran masyarakat ada. Jadi orang ke Lompang Gubuk kita iuran 100 ya, 100 per rumah, 100 ribu per rumah. Akhirnya waktu itu terkumpul uang 25 ya. Iya, ada catatannya. Sekarang gitu. Itu sumber dana iuran. Dan juga sumber dana iuran dari masyarakat yang di Malaysia. Ya betul, saya dari Malaysia ya. Enggak tahu di sana 50 juga ya, 50 ya. Wajibnya 50 ya. Tapi perkembangannya enggak. Di sini juga gitu. Yang standar 100, tapi yang dianggap punya pekerjaan lebih itu lebih, bisa 500, bisa 1 juta. Nah, itu sumbernya. Dan juga sumbangan dari masyarakat Lompang Gubuk yang ada di luar negeri, yang dari Singapura, yang dari Malaysia, ya. Ada yang tidak tersebutkan namanya. Nah, dan masyarakat di sini juga banyak yang tidak menyumbang uang, tapi menyumbang bahan. Nah, seperti Pak Lurah. Pak Lurah itu kalau pasir paling banyak yang disumbang Pak Lurah. Pasir, batu korel. Nah, jadi banyak bahan-bahan yang dibantu oleh masyarakat setempat. Nah, karena ini dianggap gotong royong. Itu sumber dananya. Nah, untuk terakhir, yang terakhir ini ya. Untuk terakhir, kita pernah melaporkan kepada Bang Hamid. Nah, waktu pulang pertama, karena mendengar
ada rombongan datang dari Malaysia ke sini, waduh gimana ini? Uangnya nggak cukup ini untuk menyelesaikan. Akhirnya kita rapat, dihitung di situ, dan kita sudah menghitungnya, akhirnya mendapat angka, ya Bang Hamid? Mendapat angka kurang lebih 24 juta kekurangannya. Akhirnya saya tulis di surat biar bisa dimusyawarahkan di Malaysia, dan akhirnya oleh teman-teman yang di Malaysia langsung ditanggapi, beres katanya 24 juta. Memang iya beres sampai sekarang sudah. Hanya permasalahannya kami mengajukan itu tidak maksimal, karena setelah kami dalam proses pengerjaan banyak bagian-bagian masjid waktu kita repe itu malah nambah anggaran yang seharusnya kita tidak membuat kerja itu, kita membuatnya. Nah seperti jeding, nah itu sebenarnya model seperti itu bukan model utama, itu hanya model penyelamatan karena beamnya sudah mulai hancur. Terus kondisi masjid bagian atapnya sudah banyak yang rapuh. Jadi waktu pengecatan memakan waktu yang lama, karena harus nambal. Terus juga jendela mungkin kalau yang pulang tahun yang lalu tidak seperti ini. Jendela ini dulu model lama, kerapia. Alhamdulillah sekarang sudah bisa kami rubah. Nah terus untuk pengecatan kita fokus dulu kepada pagar, karena bahasa pebena lakadung, nanti bang dasar lakadung akhirnya, dan kita sepakat minta harus nomor satu. Bismillah saya bilang. Nah akhirnya bisa terrealisasi sampai sekarang. Ini ya, makanya nanti kepada saudara Saiful Rizal, mohon maaf kalau dana yang kami minta 24 juta itu yang seharusnya selesai ya selesai juga, tapi tampil. Dan dari Febian insyaallah pembangunan masjid tak atuit malo-malo. Men atuit kan malo-malo jelah. Nah, itu. Jadi untuk kondisi terakhir ya, nanti untuk Bapak dan Ibu yang ada di Bawean ini sudah sepakat. Kemarin janjinya ada mading ini. Rencana saya, kenapa saya suruh minta koreksi dengan ketua dengan sekretaris, setelah dikoreksi saya tempelkan di sini. Atau ini madingnya belum selesai, Mas Ibu. Nah. Kedua malam pul dipasang ya. Nah. Nah, tuh. Jadi biar terbuka. Jadi semua bisa melihat catatan saya di majalah dinding nanti. Kalau ada salah tegur saya, jadi saya perbaiki kan. Itu. Nah, untuk yang terakhir bantuan yang dari Malaysia itu untuk persatuan itu 24 juta ya Bung, 24 juta berapa gitulah, ada catatannya. Sebab tidak satu kali beransur-ansur. Nah, itu. Nah, untuk tukang ini juga saya laporkan ya. Untuk tukang yang bekerja di sini, ini ada tergantung keadaan. Nah, kalau seperti pengecatan itu butuh orang banyak, jadi dikerjakan bersama-sama. Terus juga ada gotong royong. Jadi yang bekerja di sini bukan digaji semua. Ada waktunya gotong royong, ada juga yang digaji. Untuk tukang, setiap pembagian gaji banyak yang mengembalikan, bervariasi. Ada yang mengembalikan semuanya, ada yang mengembalikan separuh,
ada yang mengembalikan 1 hari 2 hari, jadi tidak mesti. Jadi semua yang bekerja di sini semua mengembalikan, walaupun tidak semua gajinya. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah beramal menjadi pekerja di masjid ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuh. Nah, sudah saya ceritakan tadi yang 24 kenapa membengkak menjadi lebih. Nah, ini saya terangkan dulu satu-satu ya. Jumlah yang kita taksir, jumlah yang kita tafsir itu ternyata berbeda dengan kenyataannya. Seperti pintu pagar itu. Pintu pagar itu kita tafsir pertama 8.500.000. Saya ditertawakan dengan saudara Saiful. Masa pagar 8.500.000? Karena ngitungnya salah. Ngitungnya hanya meter ke samping, nggak persegi. Nah, akhirnya setelah ditotal mencapai 10,5 meter. Dan saya sudah minta pertimbangan dengan teman-teman yang di Surabaya atau di sini. Kalau di Surabaya itu yang paling bagus itu 1.800.000. Sedangkan di sini 1.500.000. Kena masjid katanya. Dan setelah saya hitung 10,5 meter. Tuh. Lain relnya, lain tiangnya, samping kiri, samping kanan. Dan setelah ditotal semua, yang ditaksir 8.500.000 habis 18.650.000. Nggak. Cek tak kerja nggak boleh. Cek tak kerja, oh ini 8 juta, 18.500.000. Jadi kita kekurangan 10 juta. Tuh. Terus saya ngomong kepada yang buat, ini masjid terserah Anda. Mau ngasih berapa? Akhirnya dikasih sampai detik terakhir, penawaran dikasih 16.500.000. 16.500.000 bermakna kita diberi kurang 2 juta. Tapi kita modali. Yang 10 juta itu saya kasih dulu uangnya. Dengan harapan bisa dikurangi lagi. Ya, udah seperti itu. Nah, itu yang apa? Yang gapura. Yang cat. Cat itu pertama ditaksir 18 juta. Ditaksir 18.650.000. Setelah pergi ke Haji Mizan, tukang cat yang paling bagus kalau di Bayan itu. Nah, ini catatannya. Setelah beli cat di total semua dengan alat-alatnya habis 29.171.000 ini notanya. Nah, saya bayar 10 juta. Jadi masih punya hutang di sana 19.171.000. Rencananya saya mampir tadi karena terlalu siang nggak jadi. Di Haji Mizan itu yang taksirannya 18 juta habis 29.171.000. Kita bayar 10 juta. Tuh. Jadi biar sama-sama tahu kok saya naksir 24 kok membengkak nggak selesai bayar itu jawabannya. Terus parkir yang terakhir. Parkir itu dikira kayunya itu nggak rusak. Setelah dibuka kayunya juga rusak. Terus karena lapangan parkirnya itu masih ada 5 meter, saya nggak digunakan. Saya bilang ke tukangnya, ke depan tidak akan kalah sepedanya, yang kalah tempat parkirnya. Nah, makanya saya tambah sekali 5 meter, menjadi panjangnya 25 ya, 25 meter. Otomatis kayu bertambah, terus atapnya juga bertambah. Itu dari anggaran
dari anggaran 6.350 mencapai 9.436. Nah, itu tidak termasuk lantai. Terakhir waktu packing terakhir itu lantainya menghabiskan semen 50 sak. Ya Bang Habib? Nah, 50 sak. Itu. Ya alhamdulillah mungkin kepotong gula, jalan 50 sak. Nah karena kan ditumpuk itu, khawatir nggak kuat. Tuh. Nah itu yang saya ceritakan, riwayat penambahan tak terduga yang seharusnya selesai dengan angka 24 yang kami minta kepada pihak persatuan dan sudah etekani 24 itu sudah etekani. Jadi kami panitia pembangunan ajak ke Malau jana kita, ajak tweet jana kita. Jadi mudah-mudahan ada rezeki lain. Ya mulai berjalan itu tak apa-apa ya Pung. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan ada rezeki yang bisa menambal ini. Nah, sekarang terakhir kondisi terakhir. Kondisi terakhir keuangan pembangunan pagar masjid adalah 895.000. Itu belum bayar hutang. Ini baru catatan, ini belum dimasukkan. Yang sifatnya hutang-hutang belum dimasukkan. Ya. 895.000. Nah, sedangkan panitia yang belum bayar, yang pertama di Haji Mizan, uangnya kurang 19.171. Terus juga kami masih punya hutang di tokonya Buang. Di tokonya Buang menantunya Haji Desur, sebab kita mati dihitung. Jadi barang itu satu toko. Jadi kenapa seperti itu? Nanti ada bonus Bang. Ada bonus. Nah, kalau mencar-mencar tak kan tak ada bonus. Sudah 2 kali hampir 1 juta lumayan. Nah, itu yang belum kami bayar sejumlah 4.775. 4.775. Tempatnya kan beda besar. Kondisi utang terakhir 6 juta berapa gitu. Besena sita yang kui lebih na yang kok boleh kasar. Esro PCE kita. Akhirnya 1 juta berapa gitu. Akhirnya mengurangi menjadi 4.775 setelah etambelkan bese. Nah, jumlah uang yang harus kita bayar 23.946.000. Tolak sisana negele. Se belum ngatos 95. Jadi mun etanya kan otang sekarang adalah 23.051.000. Nah, inilah kondisi laporan terakhir panitia keuangan, panitia pembangunan pagar masjid. Dan alhamdulillah pembangunannya insya Allah sudah selesai 100%. Nah, tuh. Saya minta doanya, mudah-mudahan ada rezeki untuk membayar itu semua. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya laporkan. Saya mewakili semua panitia dan semua jajaran takmir. Yang pertama, saya sampaikan ribuan terima kasih kepada teman-teman di Malaysia atau di Singapura yang telah banyak menyumbang untuk pembangunan pagar ini. Yang tak juga kalah pentingnya, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih
kepada teman-teman Kalompang Gubuk, sebedek Kalompang Gubuk, baik dari seperangkat, dari masyarakat biasa, senyumpeng perang, senyumpeng peseh, terutama kepada Bapak Pamong-Pamong, ya, selain menyumbang uang, saya ngurusi konsumsi, ya, saya ngantarkan undangan. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan mohon maaf apabila, ya bukan apabila, karena memang nyatanya kita menyelesaikan masjid tapi masih masih menyisakan hutang. Mudah-mudahan secepatnya ya kami mendapat itu semua dan bisa membayar hutang itu. Dan saya juga mewakili teman-teman, walaupun ini bukan terakhir tidak ya, terutama kepada teman-teman yang orang tua saya dari Malaysia, Saporana. Inilah kemampuan Bule Kapinto. Okay. Hanya bisa berbuat seperti itu. Okay. Terima kasih ke kanca-kanca, saya ikut membantu ke Ketua Takmir beserta jajarannya yang telah mendukung program ini. Ya. Dari saya cukup sekian saja. Kalau nanti ini kan ada acara lain-lain, nah, kami mohon tanggapan dan sarannya nanti. Dan kalau ada sifatnya pertanyaan akan kami jawab. Dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara bendahara, baik itu bendahara pagar maupun bendahara masjid, yang telah menyampaikan tentang kondisi keuangan baik pagar maupun keuangan masjid. Untuk acara selanjutnya yaitu untuk yang ke-6, lain-lain akan diisi dengan tanggapan dan saran. Untuk memimpin lain-lain ini saya percayakan kepada Ustadz Rofi'i. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya taklimi para bapak-bapak, para tuan-tuan yang dari rombongan Malaysia atau secara pribadi yang dari Singapura, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid dan jajarannya, dan saya hormati semua yang hadir pada malam hari ini. Tidak lupa yang saya hormati yang mewakili Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita berkumpul di halaman Masjid Baitus Surur dalam rangka ramah tamah. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama masuk surganya Allah, termasuk rombongan. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata min ummati qati'ar rahim. Tidak akan masuk surga umat saya bagi orang-orang yang memutuskan silaturahim. Para bapak yang saya hormati, ini tibalah acara lain-lain, maka saya dipercaya untuk memimpin acaranya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau yang kurang sempurna dari laporan saudara bendahara, kami persilahkan kepada bapak-bapak yang dari Malaysia ataupun yang dari Singapura, atau mengenai dari lain pembangunan pagar masjid. Insya Allah kami akan menjawab dari pengurus. Saya tidak memberikan langsung saja, tidak 1, 2, 3, tidak. Langsung saja saya berikan kepada bapak-bapak yang dari Malaysia untuk
mengisi atau bertanya tentang hal apa yang perlu ditanyakan, baik dari segi masjid ataupun bangunan masjid atau pembangunan masjid. Maka oleh karena itu saya persilahkan, saya buka termin. Untuk jendela ini, kayunya itu sumbangan dari saudara Tempal untuk kayunya. Untuk siakebei yang buat itu Kak Raset, sumbangan juga. Nah, untuk bahan pengecer nasa kalau benano sumbangan Pak Bangi kita kaca. Baik para bapak, monggo saya kurang paham atau kurang ngerti nape-nape saya sampaikan bendaharang gelak atau yang baik yang berkenaan dengan masjid atau pembangunan pagar masjid, atau ada saran dan lain sebagainya, dipersilahkan boleh tak muka termin langsung saus serase abria pendapat pertama atau sumbangan pandangan atau lain sebagainya lah. Monggo dipersilahkan. Terima kasih kepada Kiai Rofi untuk pembangunan pagar. Cuma mau tahu keseluruhan pembangunan pagar itu biayanya berapa? Langsung saja Pak Said. Itu yang pertama. Yang kedua nanti ya. Mohon ditanggapi. Ini intinya Sagunata Kelopai. Ini sudah kami catat ini. Ini pengeluaran per bulan sudah kami catat. Lepang-lepang nerangakan intina tak belaya. Ila biasa cela toa. Itu ya. Jumlah pengeluaran dana pembangunan pagar masjid seluruhnya habis 238 juta 967.000. Itu yang berupa barang tidak bisa kami taksir. Nah, sebab banyak sumbangan barang, pasir, macam beta, ada juga. Kalau boleh ditaksir semualah biar kita sedap. Iya. Sikit untuk mendengar lah. Nah, maksudnya dari harganya kita tak bisa naksir. Hanya sumbangan apa? Itu tuh yang tidak bisa kami taksir itu. Beri kami waktu buka boleh jelah kita apa. Oke. 200 juta. 238 juta 967. Nah, untuk jumlah dana semua yang kita terima tinggal tambahkan dengan belennya. Jadi 238.967.000 ditambah 895.000. Jadi dana yang kita terima semua itu 239.862. Tolak yang 20 berapa? 23 juta. 23.051 nanti mulai Pak Maju. Ini dana yang kita terima semua. Area ya 23 juta 51.000. Tak masuk. Hutang. Kan hutang. Nah, jadi uang yang kita terima 239.862. Ditambah hutang. Hutangnya di luar bermakna lebih kurang. Nah, kalau 250 juta lebih lah. 60. Kan 23, Bung. 23 tambah 39 kan 60 lebih. 39 239 juta 862. Hutang kita 23.051. Bermakna 260 nanti pembutuhan seperti itu. Nah, juga ada yang lupa. Ini yang dari persatuan
bukan hanya 24 itu, bukan ya, saya lupa tadi, bukan hanya 24 juta, tapi yang pertama 30 juta. Yang pertama itu lain dari secara pribadi-pribadi, bukan yang dari Malaysia 30 itu semua, bukan. Nah itu saya kompel, saya dari persatuan itu 30 campur 24. Saya sifatnya pribadi-pribadi. Yang pribadi-pribadi itu ada yang pesan, cek sebut nama, ya saya tulis hamba Allah lah di sini. Nah, saya sebut nama, oke saya sebutkan namanya. Yang tak boleh sebut nama, tulis hamba Allah. Ya, tapi kita yang tahulah. Kira Abdullah Kapi lah. Alhamdulillah kapi. Nah, nate boleh. Lama ni tak kalau pai. Okey, untuk tanggapan yang lain boleh selain pagar? Boleh ya? Selanjutnya mengenai masalah kipas yang di dalam Dewan Solat. Ini cuma cadangan sajalah, cuma cadangan. Bentar. Kalau boleh, biar runtun ya, biar runtun. Kira-kira yang mau menanggapi lagi apa? Tentang Pagar. pagar ada tak? Tak jelas. Moneng kene cong kolopae, cong engakna jelas. Cong men engakna jelas je. Tadi onek-onek nih. Oke lah. Monggo. Bebas. Bebas lah. Kira bebas. Cakna kira Rafi bebas ya. Campur aduk pun oleh. Gaduh-gaduh lah. Nek kene acara tasi lain celah buru kapakir boleh pun boleh. Mau tak je tak lebur je ya. Okey, untuk masalah Dewan Solat mon kipas siling je ya pan beton mon tokar kaki kipas baling-baling berman. Era cuma untuk cadangan. Oleh tak olehnya terus jawapan tak baik lagi. Benda terusan lah celah. Mun acara tak oleh itu urusan Pak Ustadz, Pak Kiai. Tapi saya kira sekitar naik jawab sangat oleh. Bahkan mun ekon AC itu paling bagus. Nah, kalau ekon ya, saya bang pernah lebih saya sembahyang di sini, ya, duhurnya, asarnya saya sembahyang di Sangkapura, alun-alun. Husuknya itu lain bang. Husuknya itu kalau di sana pakai ekon, husuknya lain. Betul-betul terasa langsung nyambung macam itulah. Jadi pertanyaannya, arah apa makan terik bung? Saungkunat setelu ngakui baling-baling. Cik zaman abang Ali lah, baling-baling ngarosak. Itu yang kita ganti. Karena kita masa itu malah cak abang Ali. Ayo pekerjaan Abang Yeri, maknya telopo pesen, tak tambah-tambah. Yang berbelanja pun hati-hati. Kalau kita punya uang 100, tak beli macam itu. Nah, itu tergantung. Jadi semakin bagus kipasnya, semakin hosok sampai jengah. Itu semele ya kipas biasa lah. Dan bahkan korang tak sampai maksud kita nanti semua kota ada. Tapi konsentrasi kita ke pagar dulu. Nah, karena kita mulai mereka pembangunan ini lakukan seperti ini, kita boleh arancang. Nah, pernah kita setap arancang boleh ke Bang Hamid ya Bang Hamid? Bang, saya tidak berani RP masjid keseluruhan. Biasanya saya kalau DP tengok kas. Kasnya seumpamanya tinggal 25. Maka kita putuskan separuh. Separuh buat RP, separuh untuk cadangan. Biasa macam itu. Kan selalu kita rapat menjeng kan bang? Nah, kita sudah sepakat mau ngarep sebab kas kita masih terbilang minim lah. Kita juga hati-hati sebab masjid ini kan butuh operasional. Nah, untuk bayar ini, bayar itu, nanti kan kepentingan masjid kan. Jadi kami tidak berani menghabiskan. Walaupun ada juga tamir yang berani. Sebab apa? Percaya, tidak akan nanggung hutang kalau urusannya masjid. Nah, itu. Tuh. Jadi kesimpulannya, Bung, semakin bagus kipasnya, semakin bagus kejerannya. Yang ekon boleh lagi bagus. Oke, bermakna oleh lah, tokar lah, oleh lah ya.
ya mon bisa etokar Pak Empak laki lah, Pak Empak tolong pihak masjid survei berempat hargana Pak Empak kipas sebaling-baling lah abelah ka boleh lah. Langsung saya jawab. Barusan saya beli kipas, makanya langsung saya jawab ini. Ya tergantung. Ya, ada yang di atasnya 1 juta. Kalau mereknya Panasonic itu lebih 1 juta itu. Dan pakai kontrol. Nah, kalau yang kelas sedang-sedang saja, nah seperti yang saya beli itu berkisar 700 sampai 1 juta. Kalau wayang warnanya putih ya sekitar tidak jauh dari 700. Kalau warnanya yang hitam lebih mahal. Itu. Saya kira 2 harga itu saja. Nah, dan ada ini ada ini. Lebih lama, maksudnya lama sakuti tidak apa-apa. Saya pernah lihat kipas di Tanjung Ori. Kipasnya modelnya seperti tongkolna kedeng. Mun epau di mekar. Jab sebentar. Nah, saya coba atanya genting dan sebagainya. Guk itulah paling paling andal manusianya barang. Itu tidak ada. Terus ditanyakan ke orang yang di kipas pengawal, itu belinya di Malaysia. Itu. Oke. Tanggapan kipas jerak ya. Kipas jerak saken nyaga pesen nah. Angin nak orang. Ya. Mun nyatro ge pesen nak kiapan. Tambah tak hosok sumpah dong bos. Ngabus iya. Ya, untuk masalah kipas sepak 4 biji jadi ya, standar bayi lah pertengahan. Kira berapa sih 1 juta lah? Hah? 1 juta. Iyalah, saya 700 jerak kan beda tak nah ya, beda pote. Jerak standar lah, 1 juta. Bengko 100. Mun melek Malaysia memang tak kok cung tak anu. Tak meledina. Tak aru watana rajo. Mun bisa cuma ati ada terong salah. Guk kamu guk. Sebenarnya sama guk bu. Guk bisa jawab. Oke, lagi satu. Beri Anna abri corong daripada akibat daripada Malaysia. Kama Pak Sumara aja rik. Mun bisa Pak Ganda terus tiakan sekali odi ta odi. Mek tapa. Jadi untuk khotib tak nak untuk mimbar. Mau lihat tak obo. Jadi ya masa kita orang pada Malaysia, beda situng orang nalepon, tak lolok nalepon. Mohon bisa tolonglah pauliakan mik untuk mimbar mau oleh tak obo. Sebab mah bila muazzin kalaban Bilal mulamare corong mik yo bekah mimbar koa. Jadi mohon bisa permanen mimbar. Jadi ya, evakibakan ke kita orang jelas ya. Ya. Tetina mik marena orang Aden kalaban Bilal letak yang kakak mimbar. Jadi Pak Sumara penta. Halo. Aduh. Tadi tambah hosok Pak saya di semaja kalau Bang Pi. Iya, cuma betul lampu jadi ya. Beda boleh, lagadung ya, lagadung beda boleh. Ini kita benita meleh, lah beberapa kali meleh. Celah teknisi narui, saya bisa jawab celah ya. Untuk imam. Nah imam ini kita mentepak nabo deh, bahasa menjadi nyaman, malah tepak nabo di atas.
Nah itu kita pernah meleh seru si anuan si sabe kancing tuh ya. Apakah korang larang ke berma itu yang ku ya krak 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 terus anu tak menjauh kira menjauh tak cam menjauhku tak tak ngadep menjauh tak bagus suaranya. Enda mendua. Imam. Jadi mendak kan sabe ruah. Sebenarnya kita lah mengantisipasi selanceng cakap selanceng gue malam hari pakai ada sabe kaminje. Tapi mentuju ngaku seria. Nah, tapi kadang-kala kancang-kancang tak kelupai sih ada. Maksudnya untuk ngobo posisi itu. Ya tapi malah cara mulai pada beda tak kasih ngobo belah. Tuh, mencik tarik situng ruit nasi korang. Tuh. Beda tempoh coba matahari akan saya kata kalau pai saya kiba. Ah, bedongku, saya kata kalau pai. Mantan apa bangi situng diki. Mang ada di rumah satu mang jana. Saya kata kalau pai. Saya putri sakiro akhir kakapat. Mudah-mudahan tapi tak kena ngarapaken cek jauh. Men beda, ya lebih baik yang men beda. Iya menengkeni tak ada pokoknya. Sebelum memasukkan bila lampu napa kira berempat sebulan. Keseluruhan masjid. Ya terus tahu wakil ya. Semoga ya. Kau. Oke, coba. Lampu itu masjid tak pernah bayar. Nah, ada donatur 3 orang lah. Nah terus karena masjid separuh, kan masjidnya separuh ya Bu? Tarif separuh. Kita bayar itu 260 sampai ke 300. Kira keseluruhan lah. Per bulan. Keseluruhan. Per bulan. Nah, semenjak adanya lampu. Nah, kalau lampu tak kalau pakai cika angga anda sumpah mana ya sama ya cik lampu lampu itu. Sebab lumayan ini lampunya. Lampunya 64 titik itu. Warna tambah ekon berempat nanti ya. Tak sebenarnya kita kan hanya rancang ke masa depan dak keje itu. Karena jendela apa itu tutup sewaktu-waktu hanya menjaga saya hanya sewaktu-waktu jadi membeda serua tapi hanya sewaktu-waktu itu tak laku cak ngade kita di otang rancang kasih benih aja lah jadi tak saya kena kerja itu tak ada rancangan tak leku ya tak cerdas ya tak ada cabaran ya tak ada cabaran itu untuk penambahan kita boleh tambah lagi itu 200 pun bawan 2300 ya seria ke 18 ya anuna buatan kan mereka beli ke kita terus ini ada yang hubungannya ini yang perlu saya jelaskan nah permasalahannya gini lampu ini ya lampu masjid ini bermasalah kenapa saya nggak bermasalah karena kabelnya tanam ecor. Nah, rencana saya itu kabel lama mulai kita mulai 1 juta sih paling bagus. Rencana kita setelah selesai ini ya lihat kecil lah. Maksudnya akan mewiring total. Karena mulai musim hujan ini ya, benih tak kelar lampuna sangguna. Kabel mulai besar maka bro akhirnya jeklek. Nah, sebab atas apabila tak rajin ang itu akhili maka atakong ka kabel sebede dalam coran maka hawa sejuknya kan beda. Nah, itu yang membuat bro ajiklek. Nah, mun normal segitu kuat. Mun normal. Makanya kita setelah selesai ini program jangka pendeknya akan ngawiring total. Tetina wiring akan datang dari luar kabilah. Kita mengupayakan tak katon bermancarana. Makanya saat itu tantang kita kasih ngawiring. Mun wiring engkene Bang Zaid bisa saken tak rapi, tak payah aja kita. Nah, jadi kalau kita konsentrasi kerja situ dulu, nanti kita buat tapi pagege. Saya tak mau tak mau cinta-cintai. Nah, jadi
Pak bener sakale itu. Sebab mun se atas letak dengan kui, tak mungkin kita narik beban beton. Tak mungkin. Kita kena wiring awal. Itu rencanana. Tapi iya jangka lah. Oke, mungkin itu jawaban seputar listrik, seputar kipas, seputar ekon. Nah, keluk beda boleh. Tempo hari kan beda beda anu pribadi kan anu rombongan. Bener rombongan. Oh, letak kisah. Hah? Orangnya tengah nyari. Tengah. Tak mun anu na rombongan karepana kita mulai nampak kajuan dai kiba boleh. So samun agotong royong. Masa mau dia mun agotong royong di masjid? Ah itu seumpama. Tak tahu. Oh bener bunga mana? Ba. Ah iya makanya tanya kita. Anak kompang. Anak kompang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada masyarakat yang begitu aktif dan insaf di atas apa yang direncanakan, semua dapat hadir memenuhi daripada undangan. Kami tidak akan memperpanjang lebarkan daripada apa yang kita perlukan, cuma perlu bertanya. Dengan cara singkat, pagar mempunyai hutang seberapa tadi? 23.051.000. Dengan cara itu saya merasa terkilan dan terperanjat. Sudah dibayar ke belum? Belum. Nah itu yang Setiap bulannya bayar 10 juta. itu yang saya dalam hati merasa nak ditanyakan ke macam mana ke, merasa tak puas hati kalau saya tak tanyakan. Tak nak lah. Jadi dengan adanya itu, kenapa sampai ke lain-lainnya? Okey, saya tahu masalah yang tadi untuk di dalam itu sedikit saja mungkin akan boleh laksanakan mungkin daripada persatuan, daripada rombongan. Tapi yang banyak itu, macam mana caranya untuk menyelesaikan hutang tuh? Itu yang kita perlu tanya. Kan takkan mau tunggu mau tunggu iuran lagi baru dibayar. Yang seelok-eloknya bagi saya, dalam hati saya kalau boleh diterima, jangan sampai menanggung hutang di luar. Kita menanggung hutang dalam organisasi aja. Itu harapan daripada saya. Yang tadi diumumkan daripada Ketua Persatuan, insya Allah saya sokong. Mungkin itu inisiatif daripada rombongan tuh. Masalah yang yang tadi akan pasang kipas, saya sokong. Mungkin persatuan boleh selesaikan, tapi masalah utang tuh macam mana cara selesai? Itu saja yang perlu kita tanyakan. Ini gini, ya terpaksa harus pecah rahasia perusahaan ini. Ya, ini saya kan sudah bilang dari awal. Pertama saya buat laporan tadi kan, saya sudah diberi mandat, diberi kuasa oleh pengurus takmir, ini ketuanya ada. Apabila terjadi sesuatu di atas pembelanjaan dana masjid dan semuanya, itu kita diberi hak untuk pinjam organisasi. Maksudnya, saya tak balik kata kabelah, mana kabelah, leke. Erep-erep itu jadi makanya kita bang, maksudnya bahkan ketua takmir bilang dulu, seumpamanya kita mendesak dan butuh dana, apa yang menjadi milik masjid dan bisa dijual, diberdayakan, itu silakan, itu kesepakatannya dulu ya. Makanya saya kan agak kaji misan, jangan boleh kaji misan di bulannya bisa periksa polo.
Nanti mau tak mampu majer kalah masjidnya jangan boleh. Sakit nak kerja entah. Jadi memang sudah ada peruntukannya itu. Telah tak kabel jumlah takut compen terjelah mereka kabel jumlah kas masjid akhir-akhiran jelah. Tuh. Jadi tapi bagi kami selaku panitia sudah kami rancang ya. Cara kita selagi kita mare otanga acek bubarakan. Nah, mun panitia dibubarkan Pak Ketua Takmir, ini alasan saya gini. Kalau panitia dibubarkan di saat punya hutang, siapa nanti yang akan menerima apabila ada penyumbang yang mau membayarkan hutang? Betul kan? Nah, jadi anante orang-orang semajera kena hutang. Nah, mula mare majera hutang kapi buru panitia dibubarkan. Muncik para hutang kita mare tak kena bubarkan panitia. Kutu nyare semajera otang dan beda ijab kabul najil lamun beda orang semajera kena otang, maksudnya ke sana. Terima kasih. Itu jawaban Pak Ji. Jadi enten saya akan mengelak saya tak bajer kan toh tak bajer masa dalam waktu dekat karena ini sudah selesai dalam waktu dekat tetap dibayar gaji mizan itu panitia nanti yang bayar termasukkah cik mungkin ada Bang Sueb. Nah yang ke uang kemarin malam saya sudah totalan dan uangnya sudah diamplop, sudah saya serahkan ke Bang Sueb. Sebab Bang Sueb ahlina majer, saya kocak ahlina majer, mungkinnya bajaran itu ku 4 juta sangatos. Jelas Bang Sueb bisa majer 4 juta itu. Nah, taki bisa majer 4 juta. Makanya dan bagian barang itu Bang Sueb. Makanya biar jijib. Walaupun saya bendaharanya bang, bukan saya semua, jadi keahlinya masing-masing. Dan itu sudah saya amplop itu. Mengkaji misan karepan nenggelek ya bang, saya kan kalau lupa itu. Dana 19.171 itu. Insya Allah kita bisa ngatasi bang. Tapi malah nenggelek, panitia tidak akan dibubarkan selagi hutangnya belum habis. Lamari saya terperanjat tangki. Barangkali ada dari para bapak-bapak atau teman-teman yang mau usul atau ingin memberikan jalan keluar pola-pola bode boleh semua utang pola boleh sentuh serawaning betul mun sebung boleh kita tutup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengabora boleh terus tanya ke Pak Zaid dan Pak Ustaz Romi. Ningkelak saya kocak akan jana pangiri pes 30 juta bayi ala mungkin kan naik 49 juta. Untuk dana masjid si anu tangki. Kayak ngai jumlah naga bang. Aja belum metek-metek ngidingakan. Naik ke 49 juta. Untuk dana masjid si anu lah ya. Lain tak campur kalau pembangunan pagar. Oh, jadi memang terasing lah. Jadi pagar ngalakan to kira tahun lela tangi. Kira utang lagi. Mungkin boleh untuk menjelaskan abang Dik. Saya kocak kipas sepak empat tong gula abang Dik. Berdana rombongan untuk pribadi terus nyaba kipas. Mas Sekit minta ekon. Tapi kan apa sih Mas Sekit dah helu. Masih kita kurang gagah menikah. Tak boleh namun kita Mario Tengah tak tepat menandi ekor. Mungkin mentul lah. Kira-kira kalau ke malam mas pagar itu resmi akan datang ki. Insyaallah. Insyaallah. Kira acara meresmikan pagar itu sobunga orang senahan rombongan mulai ke Malaysia nanti ceki andi utang pagar mak resmi. tak ganggu kira ada lah. Aku lah tanya. Biar kita jawab lah. Oleh jawab. Oleh. Oke. Nang gelek, saya kocak nang gelek bang. Memang Bang Eri tak salah leman apa gak Bang Adik. Kata tampil nak madile sabar dari 30 lah 30 toron pole, anu pole, tak gelem beranjak. Dan alhamdulillah jana kita laporkan mulai pada bangga dengan berdana rombongan Cik Buru. Baik hamba Allah, baik yang gimana. Pokoknya bisa mencapai 49 juta. Sebab gini bang, mungkin urusan mata iarakan ke pembangunan, mana cek ijab masuk pengakan ke Mas Sekit berma kita kan orang memang lesi dapat pembukuan dua lah.
gagas pak masuk ke merah, mun pak masuk ke biru, itu lain. Jadi bisa mencapai sama je. Nah, untuk saya mengkelek bang, makanya bang, kita mendahului mau oleh keleku malam leke. Namun kabel keleku malam kan mau menjat tak kerja lah. Makanya diundang dulu biar nanti besok malam lakare konsentrasi saya asal metana. Itu maksud kita. Jadi cek mungkin saya tak nyaman naik gasak geluk lah. Nah, tapi alhamdulillah hanya perbedaan buku saja. Malah jangan boleh nak di sampuna kita di nape masjid andi. Bejerakan kabul mare. Saya kan tak lebur mun panitia to mun ibu berakan saya kita nama datang sengak tong sebung nampanana mun beda orang anak kan sebung senampanana. Celah dibubarkan. Mungkin makanya saya minta kepada ketua takmir jangan dibubarkan dulu selagi watangan kita habis secara organisasi. Tapi mun masjid tak mungkin jangan di PC masjid. Nah, makanya boleh ngincem gelu ka takmir. Oke, yang boleh. Jadi boleh terakhir untuk macam apa lagi? Walaupun bulat ningkle hanya pihak ke orang Malaysia, cak bulat dari Malaysia, mungkin bulat pihak ke Ipebian, pakar ento benihnya untuk orang Ipebian pui, termasuk rombongan ngabesakan gagana pakar cara ento keheranan. Hanya rombongan sebanyak mulai ke Ipebian membantu benih-benih beri RM50, pakarnya lawan cara ento. Ento menepekar balus. Itu dari Malaysia makin nanti autang samto tak rasa sampai ragu-ragu. Kau termasuk Ipung mungkin ketua komoditi kalau Pak Kupuk Malaysia. Isan banyak ajaran tuh kumpulan marhaban beda. Akan cokai kau boleh sebab boleh sebagai penasehatna. Entah lah kau penasehat boleh pahami kumpulan penangga. Adik kan akan mencukai pendapatan untuk esalurakan. Jadi termasuk andi tiga ya pun, tiga aliran, pun bisa juga saku kan, insya Allah nggak menteri. Muka-muka saya lekasa bantu masalah apa kento. Di entahlah dari bulan mau jangan apa dari Malaysia itu hanya mungkin Raja Pangaterona. Saya asokor bulan mungkin untungnya orang-orang sepada mulai kabupaten ento orang entolah saya banyak abri sumbangan anu napaker. Ketika kesempatan mengkeleku malam eko jaakan kesampean kapi pakerna lebih gagah kalau ben masikitna. Teti nakalah mungkin paling ngabes paker ngabes masikitna kabebe kan berman mungkin semenai masikitna. Bulan tahu bengal menyadangakan. Atau bengal. Ke orang Malaysia nanti buka sampean kan sampean orang nggak pilih menampakan bulan setulu Pebian puasana rasana banyak sekorang soalnya acara acak guru galekung malam-malam asar-asar untuk acak bunga ajak guru mulai kekenyangan. Jadi rasa-rasana pagi kan tak oleh lebat babus siam masuk suara ke insya Allah menlebat jariah dharma ke masjid yang di Barabi ini badan jalan-jalan saya melalui bagus sadaka kan gitu masuk surga natanya anu dinto kebesan celah umur tinggi pada nabang didikan bulan apa mensik banyak pesen tabung haji adalah pada setora kena Pak Malaysia tanggi kan pada jina kilanto bulan ngocah itu mensalahnya atau maaf kilah untuk wilah terima kasih Bapak-bapak atau tuan-tuan saya dari rombongan Malaysia. Mari Pak Razak nyumbang suara lah. Cender totop, anu lain-lain era cender totop. Pak. Talancung boleh, pura kerja-kerjaan bilang boleh. Pak Razak Pak Razak diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saja ya. Saya datang ke sini sebagai pemerhati dululah. Kan pasal tak kompol kan kalau nak tiri-tiri kamu gemukan jemput orang sampai zakir tak tabu. Rumah itu malam tak besar. Alhamdulillah saya berasa bangga sebagai di Singapura
Pasal apa, Singapura itu tak ada tentang macam gini, macam apa, nak kutip-kutip sumbangan tak ada kan. Jadi saya kadang-kadang saudara Muli yang kasih tahu, bang kalau ada ini kamu sikit, insyaAllah lah Tapi pasal apa, saya dah kenal juga. Dan saya umumkan, tadi saya terima dari Bang Razak untuk masjid. Amin. Jadi saya rasa terharu jugalah, alhamdulillah Saya rasa gembira amat sangatlah mendengarkan apa tentang nak bangunkan masjid di sini kan. Tadi pun saya dengan Murti dia kata, mak ge anu nari kalau lompor katanya, alhamdulillah Jadi daripada ini, usaha ini nanti saya teruskanlah, kalau boleh saya siarkan di Singapura kan mana-mana kanca-kanca temu-tama orang Kelempang Kubuk lah hasilnya kan. Saya tahu juga saudara saya kan. Kadang saya cakap, kenapa kau tak balik Boyan? Kau orang Boyan, kakek kau orang Boyan, kau tak boleh murtad perbianan. Benar ke mana perbianan murtad? Kan? Saya tak elok boleh, masa saya tua-tua pun tak boleh. Orang mariak kan. Saya cakap pun nanti kongkong ganti inilah ke haji ke apa, boleh lah ke perbian kan main-mainan perlu tahu. Teman tak tahu, tahu ni ke perbian, tahu ni pena kan. Itu insyaAllah lah, nanti kalau di Singapura saya cuba usahakan lah. Sebab mungkin dana yang dikumpulkan saya akan salurkan. InsyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa yang diceritakan Tuan Razak akan menjadi kenyataan nanti. Amin. Barangkali ada yang mau nambah, Cak Nasir Paranca. Saya ingin menanggapi daripada pihak Singapura, cuma ingin memberi cadangan saja. Di Malaysia sekarang ni ada grup WhatsApp Komuniti Kelempang Gubuk Malaysia, Komuniti Kelempang Gubuk Malaysia, dan persatuan. Kita tak menamakan persatuan sebab sudah ada Persatuan Bawayan Malaysia. Jadi untuk mendaftar kepada kerajaan dia tak dibenarkan. Sebab ada persatuan induklah, kita cawangan saja. Jadi apa kata grup WhatsApp di Malaysia kita perlebar pada Singapura. Jadi nombor-nombor orang Kelempang Kubuk Singapura masuk akal grup WhatsApp Malaysia. Jadi apa-apa informasi secara langsung ataupun spontan akan tahu perkembangan Pulau Bawayan, terutama Kelempang Kubuk. Macam mana? Jadi bagi nombor telefon kita orang add masuk dalam grup WhatsApp Komuniti Kelempang Kubuk Malaysia. Ya, jadi Abang Razak masukkan dulu, kita orang jadikan admin untuk Kelempang Kubuk di Singapura. Abang Razak add dalam grup kita. Macam mana? Boleh? Itu pun kalau pihak Singapura setujulah. Biar tambah rancak. Mun andi otang 29 juta, insyaAllah mun ataupun kalau ben Singapura satu hari settle lah. Saya. Saya Bang Razak. Iya. Mun Malaysia apa semua lambat sakuti. Mun dolar Singapura, aduh, laju. Okey Bang Razak. 100 juta. Mun Malaysia 300 juta. Sini. Lepas tu cadangan kedua Bang Razak. Masjid Kelempang Kubuk tak elok aku ruban. Siapa yang beli siapa? Jadi untuk tahun depan berman saya kira masjid nyompelia untuk kurban hari Raja Haji. Ya mun bisa Singapura kurang-kurang duduk kita telok lah. Ya tahun depan. Yang di Paromaan tu stop. Tak baik stop Paromaan. Paromaan 1 Kelempang Kubuk 1, Paromaan 2 Kelempang Kubuk 2. Biar adil. Jadi boleh fokuslah pada ke Kelempang Kubuk sekarang kalau tak ada Paromaan ya. Ya. Oke, yang lain-lain. Ini nanggapi kurban ya. Kita sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun merancang itu. Tahun yang lepas kurang 2 aja. Kurang 2. Saya dapat 2, Kak Buang dapat 3 kalau katanya Kak Buang waktu itu ada pengantin Kuala Lumpur. Nah itu yang kita putus hubungan kalau bersaudara saya full. Seumpamanya waktu itu tergabung cukup satu lembu. Nah, tapi Tuhan tidak mengizinkan.
lambat dulu, sabarlah. Nah, mudah-mudahan untuk tahun depan ini kan lah pada nyabeni saudara Ipung, nyabeni Bang Hamid, nyabeni Bang Juraimi. Nah, mudah-mudahan untuk tahun depan kita boleh. Ya mun konci gelu, ialah konci kira makan. Ingat, semakin dekat dengan hari hanya, maka harga sapi itu semakin mahal.